Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah yang benar sesuai dengan terang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jika kita memperhatikan bagaimana bentuk pengajaran dari Yesus, ia sering sekali memakai metode yang menarik, seperti menggunakan analogi untuk menjelaskan ataupun untuk mengajar, supaya semakin banyak orang yang percaya kepadanya, mengenal dia, dan juga mengimani setiap pengajaran yang diberikan oleh Yesus. Sama seperti perjumpaannya dalam nas ini, di mana Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus yang adalah seorang Farisi sekaligus seorang pemimpin agama Yahudi. Sewaktu mereka bercakap-cakap secara garis besar dalam pasal 3 mulai dari ayat 1 sampai 21, sebenarnya Nikodemus seolah mempertanyakan siapa sebenarnya Allah dan siapa sebenarnya Kristus Yesus yang diutusnya itu. Maka Yesus mengajarkan, menerangkan dengan jelas tentang siapa Yesus itu sesungguhnya. Dia mengawali pengajarannya dengan memperkenalkan bahwa Allah itu kasih, bahwa Allah itu mengutus anaknya untuk membawa kasih ke tengah-tengah dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus, kepada Allah, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Yesus juga menjelaskan bahwa ia yang datang ke tengah-tengah dunia ini mengajak orang untuk percaya. Karena barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Namun siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Maka berulang-ulang Yesus menjelaskan, setiap orang yang hidup dalam kegelapan akan diajak mengenal terang, dan nyatalah orang yang hidup di dalam terang harus mau meninggalkan kegelapan, kejahatan, hidup lamanya menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru bukan berarti orang yang dilahirkan kembali, tapi manusia baru di sini karena ia menerima keselamatan dan kasih Kristus, sehingga ia pun tahu dan mau konsisten melakukan yang benar. Sudah barang tentu bagi setiap orang sangat sulit untuk konsisten atau komitmen dalam perbuatan baik. Maka Yesus juga menjelaskan dengan memakai analogi terang untuk menggambarkan dirinya. Yesus yang datang ke dunia ini, yang diutus oleh Allah Bapa, dia adalah terang yang sesungguhnya, yang akan mengusir kegelapan. Gelap di sini dianalogikan untuk menunjukkan bahwa orang yang hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa. Kita yang tahu, amanginang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, perbuatan jahat apa yang sering kita lakukan? Perbuatan jahat apa yang menurut kita Tuhan tidak melihat kita? Namun ingat, terang itu hadir ke dunia ini. Terang itu menyapamu setiap dalam pemberitaan Injil. Maka terimalah terang itu, lakukanlah yang baik, mau dituntun oleh terang, supaya hidupmu berjalan di jalan yang nyata, di jalan yang benar, lurus fokus kepada Allah, bukan jalan yang mengikuti hal kegelapan atau kebinasaan.
Ingat bahwa Kristus itu datang untuk membebaskan kita. Kristus itu datang dengan visi untuk menyelamatkan kita. Maka ketika kita melakukan yang berkenan kepada Allah, saat itu kita sedang berjalan atau datang kepada terang. Lakukanlah perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Itulah terang yang kita ikuti. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk terang-Mu yang menyinari hati pikiran kami melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami melakukan aktivitas kami, setiap kegiatan kami hanya berkenan kepadamu saja. Jangan biarkan kami Tuhan tersesat berjalan di dalam kegelapan. Di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.